Selamat pagi bagi anak-anak Miss. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss sehat dan bersukacita. Tetap semangat bagi anak-anak Miss ya, belajar di rumah. Tema kita pada pagi hari ini hidup rukun. Subtemanya hidup rukun di masyarakat. Sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 2 ya, kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran 2. Di situ ini pembelajaran 2, coba dibuka buku PBT-nya halaman 67. Di situ kegiatan pertama, tulislah masing-masing sebuah kalimat berisi penolakan dan persetujuan berdasarkan gambar berikut ya. Kalimat penolakan merupakan kalimat untuk membuat suatu gagasan atau pendapat yang diberikan oleh orang lain. Contohnya kalimat penolakan, kita menolak seseorang atau teman kita pada saat kita diberikan makanan, juga bisa kita tolak, bisa ya. Itu nanti halaman kegiatan 1. Anak-anak Miss bisa menuliskan kalimat berisi penolakan dan persetujuan. Bagian B-nya di situ berilah tanda centang kalimat penolakan, beri tanda silang kalimat persetujuan. Di situ kalimat persetujuan, saya setuju segera diadakan kerja bakti, itu kalimat persetujuan. Berarti di situ nanti anak-anak Miss di sini di dalam kolomnya dituliskan tanda silang. Aku tidak mau kalau harus membayar ini. Aku tidak mau kalau harus membayar. Berarti di situ kalimat penolakan, berarti di situ tanda centang. Bagi anak-anak Miss nanti itu dikerjakan halaman 67 ya. Kegiatan 2 di situ memasangkan keterangan dengan pengalaman sila Pancasila yang tepat ya. Bisa akan mengucapkan dulu isi dari sila pertama dan sila kedua Pancasila ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sila pertama, kita berdoa, kalau kita berdoa dan beribadah. Pengalaman sila kedua, contohnya kita saling membantu kepada teman, kepada masyarakat dan kepada orang yang sedang musibah. Contohnya itu memasangkan Farel ingin pada teman-temannya berhenti bermain. Farel akan melaksanakan ibadah terlebih dulu teman-teman Farel menyilakan Farel beribadah. Berarti di situ tadi contoh pengalaman sila pertama bagi anak-anak Miss itu berdoa, berarti ikut juga beribadah, berarti itu pengalaman sila pertama Pancasila. Seorang nenek kesulitan menyeberangi jalan. Saleha melihat kejadian itu. Saleha menolong nenek itu menyeberangi jalan, berarti menolong ya. Berarti sila kedua, pengalaman sila kedua. Bagi anak-anak Miss nanti itu halaman 65 dikerjakan dan dipasangkan. Selanjutnya bagi anak-anak Miss kegiatan 3 ini. Perhatikan gambar, lengkapilah kalimat dengan kata yang sesuai. Itu nanti itu sesuai gambarnya anak-anak Miss mengisinya kotak yang kosong atau gerakan melompat dengan menolakkan kaki ke samping secara bergantian. Gerakan melompat dengan menolakkan satu kaki sambil memutar. Gerakan titik-titik di tempat, berarti sesuai gambarnya, lihat nanti anak ya. Gerakan lari di tempat. Yang keempat, gerakan meloncat ke titik-titik ke depan. Nanti anak-anak Miss ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat itu nanti anak-anak Miss mempraktekkan memakai baju olahraga ya, praktekkan dan divideokan. Itu halaman 66. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Di situ tulislah kalimat berisi penolakan berdasarkan ucapan anak. Dalam gambar ini nanti sesuai kalimat penolakan itu merupakan kalimat untuk menolak suatu gagasan atau pendapat yang diberikan oleh orang lain. Itu nanti tuliskan sesuai dengan gambarnya ya nak ya. Kegiatan 1 bagian A halaman 67. Selanjutnya ini bagian B, susulah kata acak berikut menjadi kalimat berisi penolakan mulai dari kata yang bercetak miring. Ini bagi anak-anak Miss inilah yang bercetak miring, berarti dari kalimat ini nanti dituliskan kata yang pertama ya nak ya. Contohnya nomor 5, teman menjemput mau tidak aku, berarti
Kalimat penuh. Aku tidak mau dijemput temanku. Aku tidak mau menjemput temanmu, ya. Aku tidak mau menjemput temanmu. Itu nomor 5, ya. Bagi anak Namis nanti halaman 67 bagian A dan B dikerjakan dengan teliti, ya. Untuk selanjutnya ini halaman 68, menentukan gabungan hasil penjumlahan dan pengurangan ini. Ya, bagi anak Namis nanti menentukan gabungan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan teknik menyimpan. Bagi anak-anak Miss nanti ini, coba diperhatikan dulu. Yang pertama, Miss akan menjelaskannya dulu ini, penjumlahan dan pengurangan ini. Ada di sini 127, 126 dan tambah 46 dikurang 55. Ini yang pertama kita mengerjakan ini, kita bilangan pertama dan bilangan kedua ditambahkan. Hasil bilangan pertama dan bilangan kedua dikurangi ke bilangan ketiga. Ini bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Ini kita misalkan menjelaskannya dulu, penjumlahan dan pengurangannya ini. 6 ditambah 6, 12. Hasilnya 12. Kita simpan 1. 1 tambah 2 hasilnya 3 tambah 4, 7. Berarti 1 tambah 0 hasilnya 1, ya. Ya nak, ya. 1 tambah 0 hasilnya 1. Ini hasilnya ini kita kurangi ke sini. 172 dikurang 55 ini. 2 dikurang 5 hasilnya tidak bisa kan? Ini 2 dikurang 5 tidak bisa karena angka yang terkecil ke angka besar tidak bisa dikurang. Kita harus meminjamnya. Ini 12 dikurang 5 hasilnya 7. Berapa? Di sini sudah kita pinjam dari sini 1, berarti tinggal 6. 6 dikurang 5 hasilnya 1. 1 dikurang 0 hasilnya 1, ya Bang, ya nak, ya. 1 dikurang 0 hasilnya 1 ini. Itu gabungan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pertama dan bilangan kedua dan bilangan ketiga. Ini gabungan hasil pengurangan dan penjumlahan ini. 254 dikurang 26 ditambah 44. Ini 4 dikurang 6. Angka kecil ke angka besar tidak bisa dikurangi. Berarti ini kita kurangi anak, ya. 14 dikurang, kita pinjam dari sini 1, dari angka 5 ini kita pinjam. 14 dikurang 6 hasilnya 8. Ya, berapa lagi tinggal di sini 4 karena kita sudah pinjam dari sini 1. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 0 hasilnya 2. Berarti hasilnya 228. Kita tambahkan ke bilangan ketiganya. 228 ditambah 44. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Kita simpan 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. Tambah 4, 7. 2 tambah 0 hasilnya 2. Berarti hasilnya 254 dikurang 20. 254 dikurang 26 ditambah 44 hasilnya 200. Ini hasilnya 272. Itu nanti bagi anak Namis itu nanti sesuai yang dijelaskan Miss. Ini nanti kegiatan 2 bagian A dan bagian B dikerjakan. Ya, bisa kalau kurang paham anak Miss nanti bisa ditanya pada Miss. Ya, bisa ditanya kembali nanti anak. Ini dikerjakan dan teliti dikerjakan ya anak, ya. Selanjutnya kegiatan 3 ini. Perhatikan gambar sesuai dengan kerajinan. Ini sudah kayaknya anak-anak Miss waktu di kelas 1 pernah membuat ini kolase. Ini namanya kolase dari biji-bijian. Ya, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat kolase. Ini yang kolase. Kita membuat kertas gambar, lem kertas, pensil, penghapus, biji-bijian. Contohnya bijian bisa kita biji-biji beras, kacang hijau, dan kacang keledai. Dan selanjutnya alatnya pewarna makanan, contohnya warna kuning, warna merah, hijau, dan coklat, dan wadah dan kuas, ya. Itu nanti alat dan bahannya. Ini alat dan bahannya yang dibutuhkan untuk membuat kolase, ya. Di sana kita halaman 69 kita mengurutkan cara membuat kerajinan di atas dengan membeli. Yang pertama
Di situ kita mengulurkannya. Yang pertama, gambarlah sebuah pola di atas karton menggunakan pensil. Yang kedua, jemur sampai kering. Yang ketiga, oleskan lem pada pola yang sudah jadi. Sebaiknya oleskan lebih sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Baru yang keempat, tempelkan berisi kacang hijau dan keledai pada pola yang sudah dibeli. Ya, anak-anak Miss, yang pertama tadi kita jemur dulu sampai kering kacang hijaunya atau kacang hijau apa yang kita bikin atau beras itu kita jemur, baru kita gambar sebuah pola di atas karton menggunakan pensil. Nanti anak-anak Miss bisa itu untuk membuat kerajinan tangan dari kolase, dari biji-bijian itu bisa nanti menggambar bunga, kupu-kupu, burung ya. Bagi anak-anak Miss nanti tugas teksturnya anak-anak Miss ini nanti dibikin Miss ini dua minggu membuat kolase dari biji-bijian. Contohnya nanti burung, bunga, kupu-kupu. Pilih salah satu yang tiga itu. Contohnya menggambar bunga, burung, dan kupu-kupu. Bagi anak-anak Miss nanti mulai hari ini anak-anak Miss nanti bisa mempraktekkan tugas teksturnya